Nama saya Farhadi. Posisi sekarang kami ada di Banda Aceh, tepatnya di Kampung Deah Raya, dekat dengan makam Syekh Kuala, Syekh Abdul Aziz Kili. Kalau kesibukan sehari-hari, sebenarnya saya juga terus mencari supplier, baik produk hasil pertanian maupun perikanan, untuk kita ekspor. Aceh dulu bisa berjaya karena perdagangan mancanegara. Kita di sini Aceh ini banyak hasil alam Indonesia yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Jadi pada saat itu saya muncul ide, apa sih yang perdana yang bisa saya lakukan untuk bisa ekspor. Kemudian saya cari tahu yang pertama di Kementerian Perdagangan melalui Instagram. Kemudian saya konsultasi ke Bea Cukai, datang ke pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Aceh. Saya tanya-tanya informasi mengenai tentang ekspor dari pemerintahan. Kemudian saya terjun perdananya ke bagian informasi ekspor, itu ada lembaga LPI dari Indonesia. Saya belajar di situ kurang lebih 3 bulan saya belajar untuk mengetahui bagaimana sih mekanismenya ekspor. Karena kebanyakan orang bilang dulu ekspor itu sulit. Kita ini mengolah batok kelapa. Batok kelapa ini kita olah untuk menjadi arang. Jadi arang ini akan dibuat nanti beberapa produk. Yang pertama briket, yang kedua arang ini diproduksi untuk karbon aktif. Coba. Ini sudah jadi nih. Kualitasnya menandakan kualitas bagus, suaranya pun seperti piring pecah. Kita remas. Ini sudah matang, sudah bagus. Tim kami, tim utama ada 4 orang. Jadi batok ini kita kumpul ada beberapa titik dari Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang sampai ke PD Jaya. Ada tambahan 1 titik lagi di Aceh Jaya. 5 kabupaten kita kumpul batok ini. Sebenarnya sementara ini masih kendala bahan bakunya untuk produksi. Target kita 1 hari harus ada batok 4 ton harus masuk untuk memenuhi target produksi 50 ton per bulan. Kalau data yang kita dapatkan, sebenarnya itu batok kelapa di Aceh itu banyak. Mungkin ada juga petani-petani lain yang ngumpul untuk membakar arang juga. Jadi kalau kita kumpulkan, kalau memang kita 1 titik ini kita kumpulkan batok kelapa ini, kemungkinan dalam sehari itu bisa 4 ton masuk ke pabrik kita ini. Bahan baku ini banyak pada saat waktu tertentu, contohnya di bulan puasa banyak orang membutuhkan kelapa. Pada saat bulan Maulid juga banyak orang yang buat acara kanduri-kanduri. Jadi bahan batok kelapa ini banyak. Disitulah ada waktu-waktu tertentu yang banyak kita dapatkan. Pada saat kita pembakaran itu batoknya kita harus lihat dalamnya itu jangan ada lagi sisa-sisa seperti ini. Ini dapat merusakkan kualitas produksi arang nanti. Karena ini kan masih sisa kelapanya, ini bisa jadi kelapa ini jadi minyak dia nanti. Kita bersihkan. Juga serabut-serabut jangan terlalu banyak juga, karena kalau memang terlalu banyak serabut nanti pengaruh di kadar tabunya lebih tinggi. Kadar tabu ini bisa kita copot seperti ini, kita buang. Ini kita bakar. Di batok pun tidak boleh basah, harus kering. Seperti ini sudah bersih, sudah kering ya, baru kita proses pembakaran. Kalau harga batok sekarang di Aceh kita beli per kilo itu 1.500 per kilo. Kalau sudah jadi arang itu kisaran harga 10.500 per kilo.
Jadi cara produksi arang batok kelapa ini sebenarnya ada beberapa teknik sih sebenarnya, tergantung daripada orangnya. Ada yang menggunakan drum minyak, ada juga yang menggunakan pakai kolam dari batu bata diolahnya, ada juga yang langsung dari tanah, dilobangkan tanahnya, kemudian dimasukkan batoknya dibakar. Jadi ada tekniknya. Sebenarnya mengolah arang batok kelapanya sebenarnya ada tekniknya. Kalau nggak tahu cara tekniknya, bisa-bisa batoknya bisa jadi debu, dia nggak akan bakalan jadi arang. Jadi di sini kita produksi menggunakan metode kolam. Produksi arang batok kelapa ini tanpa asap. Biasanya orang produksi dalam drum itu ada asapnya. Nah, tapi kita di sini produksi arang batoknya itu tanpa asap dan kualitasnya itu kualitas premium. Karena yang dibutuhkan oleh pabrik briquet itu spesifikasinya salah satunya itu adalah harus abu putih. Nah, kita alhamdulillah di sini produksi kualitas arangnya premium dengan abu putih. Ini salah satu teknologi sederhana kita ini. Jadi kita bakar di sini. Jadi asap dari kolam ini naik ke tabung ini, disaring, kemudian disikluskan keluar lewat sini. Dari sinilah keluar dia, bukan keluar asap di sini, keluar api dia. Kalau potensi arang batok, sementara kita sudah ada permintaan sih ke Cina. Jadi belum kita tanggapi permintaan mereka karena mereka minta jumlah kuantitinya itu lumayan banyak. Jadi target belum kita penuhi. Masih kita supply arang ini ke pabrik-pabrik yang memproduksi briquet. Ke depan harapan saya sih sebenarnya di Aceh ini akan kami bangun pabrik briquet sendiri. Kemungkinan petani-petani di Aceh ini yang membakar batok ini untuk jadi arang bisa kita tampung di sini. Sebenarnya sih dari pengalaman saya ekspor itu dari 2016. Produk pertama saya itu ekspor adalah bambu ke Turki. Saya gabung juga dengan salah satu perusahaan di Banda Aceh ini. Saya membantu menguruskan semua dokumen ekspor, baik daripada karantina, dari NPE, PEB dari pihak Bea Cukai, dan ada dokumen lain seperti COO yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan negara. Kita berdasarkan import permit dari negara tujuan. Dan dulu kita ngurus ekspor ini harus manual, nggak semudah sekarang. Sekarang alhamdulillah ditentukan oleh Pak Jokowi, kita sudah dimudahkan secara online, serba online ngurus. Gak perlu lagi kita datang dari Jakarta. Di Aceh aja kita bisa ngurus dokumen melalui komputer, kita urus melalui website, baik karantina maupun bea cukai. Tinggal kita duduk di warung kopi pun kita ketik ngurus dokumen aja sudah jadi. Itulah mudahnya sekarang. Dulu harus manual datang ke Jakarta, dari Aceh terbang ke Jakarta. Sekarang nggak perlu lagi, tinggal duduk manis saja bisa ngurus dokumen ekspornya. Dulu kita lihat sih sebenarnya anak muda sih masih minim pengetahuan tentang ekspor. Banyak sih pengalaman kita lihat orang-orang tua sih yang main ekspor. Dari 2016 saya lihat potensi ekspor ini sih sebenarnya sudah mulai meningkat. Tapi kita lihat yang kerja ekspor ini orang-orang tua. Jadi saya juga, pengalaman saya juga belajar sama yang sudah berpengalaman tentang ekspor. Itulah sharing-sharing, dapat ilmu ekspornya juga. Jadi sekarang nggak mesti lagi. Sekarang juga dari pemerintah sangat mendukung ekspor ini. Siapa saja sih yang mau belajar ekspor, ayo. Kalau untuk anak muda yang mau belajar ekspor itu, lihat dulu potensi, lihat dulu sebuah produk yang sangat diminati oleh negara tujuan. Misalnya kita lihat di belakang saya ini, arang batok kelapa ini diproduksi untuk briquet maupun karbon aktif. Ini kan kebanyakan arang briquet ini diproduksi untuk barbecue ataupun sisa ini diekspor ke Timur Tengah. Untuk salah satunya rokok yang digunakan oleh orang-orang Arab, kemudian juga untuk barbecue. Ini kualitas yang sangat bagus, kematangannya oke.
Kita lihat dari kematangannya, kita remas. Nah, tidak lengket di tangan. Untuk mencari buyer itu kita ada juga yang namanya website yang harus kita istilahnya berbayar, ada juga media sosial yang bisa kita gunakan tanpa harus membayar. Salah satunya kita gabung di grup-grup yang ada seperti di Facebook, di Telegram. Di situ nanti ada perkumpulan buyer maupun supplier. Kemudian juga ada kemungkinan di dalam grup itu ada juga si buyer yang mencari produk-produk yang kita produksi ini. Kemudian untuk menjaminkan sebuah produk ini ready atau tidak, baru kita langkah selanjutnya turun ke lapangan, survei langsung. Kalau survei itu wajib, wajib kita survei, tidak boleh melalui by phone. Harapan saya sih kepada anak-anak muda di Indonesia, terutama anak-anak muda Aceh, mari kita membangun produk yang bisa kita ekspor apa aja, baik hasil laut maupun hasil pertanian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan sudah tayang di channel YouTube Bisa Ekspor. Terutama kepada tim di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, salam saya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Ayo, mari kita ekspor. Tidak mungkin yang tidak bisa. Bersama tim Bisa Ekspor kita pasti bisa.